Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video pembelajaran kali ini, pada pembelajaran bahasa Indonesia, Ustadz akan menjelaskan mengenai tanda baca koma. Penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari dua. Pemakaiannya selalu berada di akhir kata yang dirincikan. Khusus pada kata terakhir, pastikan tanda baca koma berada sebelum dan maupun atau yang menjadi kata penghubung. Contoh, ibu membeli ayam, telur, sayuran, dan bumbu dapur di pasar. Di sini, ayam, telur, sayuran, bumbu dapur itu merupakan keterangan. Di sini kita lihat keterangan lebih dari dua. Ya, maka digunakan koma itu untuk memerincinya. Kemudian, ya, khusus pada kata terakhir pastikan tanda baca koma berada sebelum dan. Di sini sebelum dan ada tanda baca koma. Itu fungsi dari tanda baca koma. Baik, selanjutnya menjadi pemisah antara anak kalimat yang letaknya berada mendahului induk kalimat. Contoh, karena hujan lebat dan tidak membawa payung, Rina menjadi telat pulang ke rumah. Di sini yang di depan adalah anak kalimat, sedangkan yang di belakang di sini adalah induk kalimat. Beda lagi ketika induk kalimatnya berada di depan. Misal di sini Rina menjadi telat pulang ke rumah karena hujan lebat dan tidak membawa payung, maka tidak perlu diberikan tanda baca koma. Yang ketiga, menjadi pemisah antara petikan kalimat langsung dengan kalimat utama. Contoh, melihat Andi tiba di rumah dengan kondisi basah kuyup, ibu lantas berkata, "Kamu pasti tidak bawa payung." Ya, di sini untuk memisahkan antara petikan kalimat langsung, di sini petikan kalimat langsung, ya, itu dipisahkan dengan tanda baca koma. Oke. Selanjutnya, menjadi pemisah antara nama dengan gelar sarjana. Ya, contoh, Aji Saka SPD, ya, Aji Saka sarjana pendidikan, digunakan untuk memisahkan antara nama dan gelar. Di sini diberikan tanda baca koma. Contoh yang kedua, Ali Mubarak ini nama, SE sarjana ekonomi ini gelar, maka dipisahkan dengan tanda baca koma. Yang kelima, menjadi pemisah nama pengarang yang dibalik pada daftar pustaka. Contoh, Christian Diego, ini nama sebenarnya adalah Diego Christian, karena pada penulisan daftar pustaka nama pengarang harus dibalik, maka di sini dikasih tanda baca koma. Christian Diego 2016 titik kepada Gema titik Jakarta titik 2 Gramedia Pustaka Utama. Kemudian yang keenam, menjadi pembatas antara satu keterangan dengan keterangan lain yang ada di catatan kaki. Catatan kaki ini merupakan catatan yang ada di bagian bawah halaman sebuah karya ilmiah. Fungsi catatan ini untuk menuliskan sumber referensi atau rujukan karya ilmiah tersebut. Ya, perbedaannya di sini ya pada catatan kaki ya dengan daftar pustaka, di sini catatan kaki nama pengarangnya itu tidak dibalik. Ya. Di sini contoh Sultan Takdir Ali Syahbana, ya, koma Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, koma dalam kurung Jakarta titik 2 Pustaka Rakyat, koma 150 kurung tutup, koma halaman titik 20 titik. Ya. Yang ketujuh, mengapit keterangan tambahan di dalam kalimat. Contoh,
Pria yang hampir berusia 80 tahun, Pak Kusnan, rutin berjalan pagi keliling kompleks setiap harinya. Ya, di sini mengapit keterangan ya tambahan di dalam kalimat contoh. Ya, di sini ya tanda komanya diletakkan di sini. Oke. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Demikian video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.